Buat teman-teman yang sakit GERD disertai gangguan cemas dan masih dalam fase keliengan parah ya, hari ini saya mau share sedikit pengalaman saya bagaimana saya bisa sembuh dari sensasi keliengan itu. Jadi tonton sampai habis. Halo semuanya, nama saya Afif. Channel saya masih membahas seputar GERD dan juga anxiety. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga yang udah subscribe channel saya. Hari ini saya akan bahas satu topik yang lagi banyak di DM-in ke tempat saya, ke Facebook saya, ke Instagram juga. Jadi intinya banyak teman-teman yang mengeluh soal kelingan, sempoyongan, dan banyak juga yang tanya ke saya apakah saya dulu mengalami hal yang sama, lalu bagaimana saya bisa sembuh dari sensasi itu ya. Sebelumnya saya mau share sedikit pengalaman saya ketika saya mengalami yang namanya kelingan ya. Jadi di tahun pertama saya sakit GERD dan juga gangguan cemas itu, saya mengalami kelingan atau sempoyongan yang cukup parah. Bukan cuma sehari dua hari, seminggu dua minggu, tapi sampai berbulan-bulan. Hampir 6 bulan itu saya benar-benar nggak keluar kamar. Saya tiduran di kamar. Karena apa? Karena untuk berdiri saja rasanya seperti nggak mampu ya. Bahkan untuk jalan ke kamar mandi aja itu saya sampai berpaut ke tembok itu, sampai pegangan tembok itu. Karena benar-benar keliengan parah. Keliengan ini bukan sakit kepala ya, bukan, tapi pusing yang benar-benar pusing, badan oleng, gak seimbang, kayak mau pingsan, pandangan juga buram. Kalau kita melihat sekitar itu rasanya seperti putar ya, begitu. Dan itu berlangsung cukup lama ya. Lalu kalau ditanya bagaimana saya bisa keluar dari zona keliengan itu ya, sebenarnya waktu itu nggak ada obat atau apa yang saya konsumsi ya. Saya cuma ya waktu itu saya udah mengenal pola 3P ya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir dari teman-teman yang udah sembuh. Jadi yang pertama saya lakukan itu ya, waktu itu benahi pola makan. Karena apa? Karena menurut saya keliengan ini salah satunya yaitu dari pola makan. Yang waktu itu karena masih takut untuk makan ya, semuanya dipantang karena takut sering kumat, asam lambung naik. Jadi menurut saya nutrisi dari makanan itu kurang, akhirnya itu yang bikin kelingan. Nah, saya mulai benahi pola makan ya. Saya udah nggak lagi mantang makanan, tapi saya kurangi porsi makan saya, sedikit tapi sering ya. Karena kalau kekenyangan dikit aja pasti asam lambung saya naik kambuh ya. Jadi waktu itu porsinya saya kurangi, makan biasanya cukup 3-4 sendok setiap 3 jam sekali, dan itu memang saya lakukan setiap hari konsisten, dan alhamdulillah itu sangat ngaruh juga ke asam lambung saya yang tadinya masih sering naik. Dengan benahi pola makan itu udah mendingan, udah jarang naik lah ya. Sesekali aja masih sering naik, tapi sampai akhirnya saya bener-bener bisa makan lagi. Makanan udah nggak ada yang dipantang, udah stabil lah ya. Dan saya bantu juga dengan konsumsi vitamin ya. Kalau nggak salah vitamin B kompleks waktu itu ya, itu bukan obat tapi vitamin ya. Dan itu cukup membantu juga untuk mengurangi kelingan saya. Setelah pola makan saya benahi, kemudian saya coba benahi kualitas tidur saya, karena menurut saya
tidur yang waktu itu masih berantakan, itu yang sangat ngaruh ke kelingan itu ya. Waktu itu benar-benar tidur masih berantakan karena asam lambung masih sering naik. Di malam hari benar-benar bangun asam lambung naik, cemas, panik, begitu ya. Jadi tidurnya berantakan, bahkan seringkali sampai pagi itu nggak bisa tidur, tidurnya kadang siang, kadang sore gitu ya. Jadi benar-benar berantakan, dan saya pikir itu yang harus saya benahi. Yang pertama saya lakukan itu saya berusaha untuk bagaimana asam lambung ini nggak naik di malam hari ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya beri jeda antara makan terakhir dan waktu tidur. Kayak misal saya tidur jam 9 malam, saya usahakan untuk makan terakhir itu ya sekitar jam 6 atau jam 7 sore. Jadi ketika tidur asam lambung agak sering naik karena masih ada makanan yang dicerna gitu ya. Sebenarnya kelingan ini juga dari cemas dan panik, tapi waktu itu saya belum paham bagaimana cara mengatasi cemas dan panik itu ya, karena diagnosa saya juga waktu itu baru GERD, belum ada gangguan cemas, gangguan panik juga. Gangguan cemas dan gangguan panik itu saya didiagnosa di akhir tahun, di tahun pertama itu baru didiagnosa gangguan cemas dan panik juga. Setelah saya benahi pola tidur saya, kemudian saya mencoba untuk melakukan aktivitas fisik ya. Selama hampir 6 bulan itu saya nggak keluar rumah. Saya mencoba untuk keluar rumah karena waktu itu udah bisa berdiri ya, meskipun masih kelingan parah. Saya keluar rumah dan waktu itu saya merasakan yang namanya depersonalisasi lah. Bener-bener aneh, dan saya pikir ini saya di planet mana ya, kok aneh banget rasanya, kayak di alam mimpi gitu ya. Udah pandangannya putih, buram, keliengan, kalau ngelihat diri sendiri itu kayak nggak nyata, pokoknya bener-bener aneh. Dan saya keluar rumah, di situ saya cuma bisa duduk. Saya mencoba untuk memfokuskan diri saya, ini saya kenapa ini, kok bisa kayak gini nih. Hampir setiap hari saya lakukan seperti itu teman-teman. Hari besoknya lagi saya coba untuk jalan keliling rumah ya. Saya coba untuk berjemur, ya bersosial lagi dengan tetangga saya, dan itu saya lakukan hampir setiap hari konsisten sampai akhirnya saya benar-benar udah bisa beraktivitas di luar rumah ya, meskipun belum bisa pergi jauh, masih di sekitar rumah aja. Tapi alhamdulillah waktu itu kelingannya udah hilang ya, udah hilang. Hari-hari selanjutnya saya belajar bagaimana mengatasi gangguan cemas, gangguan panik, benahi pola pikir juga. Tapi yang pasti 3 hal yang saya sebutkan tadi itu yang berperan penting untuk kesembuhan saya dari kelingan itu ya. Nah, yang mau saya tekankan di sini buat teman-teman untuk terus konsisten benahi pola 3P tadi itu, karena nanti pasti akan ada saatnya satu persatu sensasi itu hilang ya. Bahkan saya sendiri nggak tahu kapan persisnya sensasi kelingan itu hilang ya. Yang penting tiap hari mencoba untuk benahi pola 3P itu. Saya nggak sadar kapan sensasi kelingan itu hilang, saya nggak tahu. Yang pasti itu hilang, alhamdulillah sekarang udah nggak kelingan lagi. Di tahun-tahun berikutnya juga udah nggak ada kelingan lagi sampai 5 tahun ini. Dan ya yang paling awet itu memang gangguan cemas ya, takut mati itu. Dan alhamdulillah 2025 itu udah
hilang. Yang sekarang saya perlu benahi itu gangguan panik. Ternyata di 2025 ini saya masih sering panik, dan itu masih saya coba untuk benahi pelan-pelan. Jadi kuncinya itu ya teman-teman, sekarang kalian nggak perlu khawatir. Kelayangan itu bukan sesuatu yang berbahaya, itu cuma efek dari kondisi tubuh dan psikis yang sedang bermasalah. Tetap tenang, aman lah pokoknya. Saya juga pernah seperti itu. Kalian gak sendirian. Di luar sana banyak teman-teman juga yang masih berjuang, banyak juga yang udah sembuh. Saya sembuh, kalian juga pasti sembuh. Yang penting sabar, konsisten ya. Mungkin itu saja sedikit dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.